Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya, amalan yang diterima oleh Allah dan dibalas kepada kita syurga, bertemu dan melihatnya dari akhirat adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bersumber daripada sesuatu yang baik. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung hadisnya, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada para rasul. Artinya, beban dan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita hari ini adalah beban dan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada para rasulnya yang mulia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di dalam hadisnya bahwa ada satu orang yang memanjangkan rambutnya. Beliau telah lama dalam safir. Kemudian menengadahkan tangan ke langit lalu mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Artinya, orang tersebut meminta kepada Allah. Orang tersebut berdoa kepada Allah. Wa masyrabu haram, wa mat'amu haram. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa sumber makanannya dari harta yang haram, sumber minumannya dari harta yang haram, dia kenyang dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa daripada orang tersebut? Artinya, salah satu daripada syarat agar doa kita diistijabah oleh Allah, agar doa kita diterima oleh Allah, adalah kita mengkonsumsi harta-harta yang halal, yaitu makanan yang kita makan sehari-hari, pakaian yang kita pakai sehari-hari, minuman yang memulihkan dahaga kita, adalah sesuatu yang berasal dari sumber yang halal, bukan sumber yang haram. Ini adalah pentingnya dalam kita menjaga sesuatu yang baik, apakah itu secara zahir ataupun secara batin. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita harus memperhatikan bahwa apapun yang kita kenakan di dalam dunia, apapun yang kita makan di dalam dunia, apapun yang kita minum adalah sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang baik. Artinya sesuatu yang halal. Sesungguhnya di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Habib Zain bin Smith Madinah menjelaskan bahwa kalau seseorang yang mengkonsumsi harta yang halal, mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, maka akan terdapat beberapa keuntungan yang diraihnya selama di dunia. Yang pertama adalah al-inhad li ta'ati wal ibadah. Dia akan lebih merasa termotivasi. Tubuhnya akan lebih bersemangat untuk berbuat taat dan ibadah. Ini adalah manfaat daripada mengkonsumsi makanan yang halal. Sesungguhnya di dalam asar dijelaskan, man akalal halal ata'at jawarihu sya'a amaba. Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang halal, maka tubuhnya, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'a amaba, baik dia suka ataupun dia enggan. Yaitu anggota tubuh kita akan selalu memaksa kita untuk berbuat ibadat. Kita akan nyaman di dalam berbuat ibadat. Kita akan merasa bosan ketika kita tidak melakukan ibadat. Ini karena sumber harta yang kita makan adalah harta yang halal. Sedangkan sebaliknya, waman akal haram asad jawarihu sya'a amaba. Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Sya'a amaba, baik dia suka ataupun tidak. Dalam artian, tubuhnya akan lebih merasa nyaman ketika bermaksiat kepada Allah. Tubuhnya tidak akan merasa senang, tidak akan merasa gembira ketika beribadat kepada Allah.
namun ketika dia mengerjakan maksiat, maka dia akan merasa nyaman di dalam maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi, istijabatud doa, yaitu Allah akan lebih menerima doa. Artinya istijabahnya doa, doa kita akan diterima oleh Allah. Sesungguhnya dijelaskan dalam satu riwayat, sesungguhnya Sa'id meminta kepada Rasulullah agar beliau berkenan berdoa kepada Allah agar diterima doanya. Maka apa kata Rasulullah? Ya Sa'id, atib mata'amaka takun mustajabah doa. Wahai Sa'id, perbaiki makanmu, perbagus makanmu. Artinya makanlah dari harta-harta yang halal, jangan makan dari harta yang haram, maka Allah pasti akan menerima doamu. Inilah syarat daripada kita berdoa. Makanya kadang kalau sekarang kita berdoa siang dan malam kepada Allah, setiap selesai sholat kita menengadahkan tangan ke langit, meminta kepada Allah agar diberi kesejahteraan, dijauhkan dari penyakit. Tapi doa tersebut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin karena harta kita, konsumsi, makanan yang kita konsumsi sehari-hari, pakaian yang kita pakai sehari-hari adalah sesuatu yang bersumber dari harta yang haram. Ini adalah faktor utama kenapa kita tidak diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satu faedah daripada memakan makanan yang halal adalah silahud dzurriyyah, yakni keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang baik. Anak yang lahir dari rahim istri kita, anak yang lahir dari pernikahan kita adalah anak-anak yang akan membawa kita ke surga. Anak-anak yang akan mengantarkan kedua orang tuanya ke surga. Ini adalah yang terpenting. Karena tujuan yang terpenting kita hidup di dunia adalah memastikan adanya satu tempat kita di surga. Maka kalau kita di masa lalu kurang baik, artinya kita banyak melakukan kesalahan di masa lalu, maka usahakan agar masa depan kita adalah masa depan yang mengantarkan kita ke surga. Baik itu dilakukan oleh kita sendiri ataupun oleh penerus kita, orang yang dilahirkan dari istri kita, orang yang lahir dari pernikahan kita. Anak-anak kita adalah penyambung daripada amalan ibadah kita di dunia. Maka caranya adalah dengan memberikan, dengan mensuplai dia makanan yang halal. Kalau makanannya adalah makanan yang halal, maka insya Allah anak tersebut adalah anak yang akan mengantarkan kita ke surga. Sehingga As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qala fil ghayah, berkata, seandainya telah zahir tanda-tanda kehamilan, idza dhaharat amaratu hablil mar'ah, apabila telah lahir tanda-tanda kelahiran seorang anak, fal yusaffi ghada minal haram wa syubhat, maka seorang suami hendak membersihkan istrinya dari makanan yang syubhat dan makanan yang haram. Artinya dia harus mensuplai makanan yang telah dipastikan halal secara syarak kepada anaknya. Liyukhluqal walad an asas la yakunu li syaitan alaihi sabiq, supaya anak tersebut lahir dan besar di atas pondasi yang tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Wal aula ayyakuna min hinid dhifaf wa yadumu ala dhalika liyakhlusa huwa wa ahluhu waladu minasyaitan fid dunya wa minan nari fil uqba. Namun yang lebih utama adalah semenjak dia mengandung. Artinya semenjak istri kita mengandung, kita berikan kepada dia makanan-makanan yang halal. Kenapa? Agar terjaga anak tersebut, keluarganya yakni kita, agar terjaga kita dan anak kita dari syaitan di dalam dunia dan siksaan akhirat pada hari kebangkitan. Ini adalah yang terpenting, yaitu memastikan adanya anak ataupun keturunan yang akan membuat satu tempat kepada kita di surga. Sahabat yang dicintai oleh Allah, maka sangat penting selama di dalam dunia kita mengusahakan untuk memberikan tubuh kita, memberikan istri kita, keluarga kita, orang-orang yang wajib kita nafkahi, makanan yang bersumber dari makanan yang halal. Jangan dekati makanan yang haram, jangan dekati makanan yang syubhat. Kenapa? Karena efeknya adalah di hari akhirat. Maka kalau kita hari ini adalah orang-orang yang mengusahakan makanan yang halal, walaupun itu sedikit, lebih bernilai daripada orang yang memiliki banyak harta namun asal-usulnya tidak jelas.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.